Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ega Yuniar Nancy dengan NIM 3101421071. Di sini saya akan memaparkan mengenai model pembelajaran Project Based Learning berbasis video vlog untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah adalah suatu usaha sadar dan terencana yang dilalui oleh setiap individu dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian melalui pemaknaan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Di mana dengan belajar sejarah ini, kita akan mempelajari nilai-nilai kehidupan seperti nilai moral, sosial, budaya, dan nilai yang lainnya yang terjadi di kehidupan masyarakat pada masa lampau dan peristiwanya. Sehingga dari nilai-nilai tersebut bisa dijadikan bahan renungan di dalam menjalani kehidupan saat ini. Kita ambil contoh saja ketika mempelajari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana di sejarah tersebut terdapat uh, peristiwa di mana perjuangan tokoh-tokoh terdahulu yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan semangat yang mereka tunjukkan, hingga akhirnya mencapai puncaknya ketika Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya. Nah, dari peristiwa tersebut ada nilai-nilai dan makna yang bisa kita ambil, yaitu nilai-nilai rasa nasionalisme dan cita tanah air yang ditunjukkan oleh orang-orang terdahulu. Sehingga nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu bisa kita jadikan bahan renungan dan menginspirasi bagi kita. Kemudian, dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah, di era saat ini banyak sekali peserta didik yang kurang berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran sejarah. Sehingga proses pembelajaran sejarah ini tidak ada hubungan timbal balik ataupun interaksi antara kedua belah pihak, antara guru yang menyampaikan stimulus dan siswa yang menerima responnya. Nah, terkadang ketika guru menyampaikan materinya, memang ada siswa yang memperhatikan, tetapi itu adalah mayoritas mereka yang duduk di barisan paling depan. Sedangkan mereka yang duduk di barisan paling belakang, mereka malah tidur di jam pelajaran, bahkan ada yang sibuk menggunakan handphone. Mungkin mereka berpikir karena mereka duduk di barisan paling belakang sehingga tidak akan ketahuan. Terlebih, mayoritas di sekolah menengah atas atau SMA ini memperbolehkan peserta didiknya untuk membawa handphone ke sekolah. Tetapi peserta didiknya yang tidak bisa memanage waktu, kapan ia boleh menggunakan handphone dan kapan ia tidak boleh menggunakannya, dan fokus mengikuti pembelajaran. Sehingga solusi untuk mengatasi keadaan tersebut, kita perlu menginovasikan kegiatan di dalam pembelajaran sejarah, sehingga peserta didik bisa ikut berpartisipasi secara aktif, dan proses pembelajaran sejarah ini ada hubungan timbal balik dan interaksi antara guru dan peserta didiknya. Nah, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau disingkat menjadi PJBL, berbasis video vlog untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Dengan model PJBL ini, peserta didik akan menghasilkan suatu produk nyata dalam pembelajaran sejarah berupa video vlog. Proyek tersebut dibuat sebab mengikuti perkembangan zaman di mana di era saat ini teknologi, alat komunikasi, dan sistem informasi sudah berkembang pesat, sehingga berkembangnya teknologi dan alat komunikasi ini bisa dijadikan media sebagai proses pembelajaran sejarah. Nah, adapun pengertian dari model pembelajaran Project Based Learning ini atau PJBL adalah model pembelajaran yang dirancang secara sistematis yang akan melibatkan peserta didik secara aktif di dalam mempelajari pengetahuan dan melatih keterampilan dengan langkah yang terstruktur melalui observasi langsung maupun pengalaman nyata yang sudah disusun untuk menghasilkan suatu produk. Tujuan dari model pembelajaran Project Based Learning adalah untuk menghasilkan sebuah produk nyata sebagai hasil akhir yang ditugaskan yang dikerjakan secara berkelompok. Nah, produk nyata yang dihasilkan itu berupa video vlog, di mana video vlog ini adalah salah satu media komunikasi dan informasi berupa video maupun web yang menggabungkan unsur kreativitas
hiburan, dan informasi dalam hasil karyanya, dalam hal ini berupa video. Vlog adalah sejenis video yang di dalam proses pembuatannya, terutama proses editing, akan melatih dan meningkatkan kreativitas peserta didik sehingga menghasilkan suatu video yang menarik untuk ditonton baik dari segi materi maupun desainnya. Sehingga model pembelajaran Project Based Learning berbasis video vlog ini bukan hanya melatih peserta didik untuk berpikir kritis, tapi juga melatih daya kreativitas peserta didik mulai dari mengolah materi hingga proses pembuatan video vlog ini. Kemudian, adapun sintaks atau tahapan-tahapan dalam model pembelajaran Project Based Learning berbasis video vlog ini. Misalnya, materi pokok sejarah yang akan dibahas itu yaitu tentang kebudayaan megalitikum. Adapun tahapannya yaitu praproyek, di mana tahap awal ini guru memaparkan mengenai rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan bahan pembelajaran kepada peserta didik. Ketika peserta didik sudah memahaminya, maka guru mulai membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok dan membagi bahan-bahan materi yang akan mereka kerjakan. Kemudian setelah itu, peserta didik pun mulai berkumpul sesuai kelompoknya dan mendiskusikan mengenai tugas yang diberikan oleh guru berupa pembuatan video vlog. Nah, kemudian ke tahap selanjutnya itu yaitu mencari sumber informasi dan mengidentifikasinya, di mana peserta didik di dalam kelompoknya mulai mencari sumber informasi, baik itu dari sumber internet maupun sumber informasi yang akan mereka peroleh secara langsung. Kemudian mereka akan mengolahnya dan mengidentifikasinya. Kemudian masuk ke tahap perencanaan proyek, di mana perencanaan proyek ini peserta didik menentukan bagaimana jalannya proses pembuatan video vlog. Misalnya ketika ia akan membuat video vlog itu di tempat di mana ada peninggalan pada masa kebudayaan megalitikum. Misalnya saja seperti situs Purbakala, di mana di sana terdapat peninggalan-peninggalan pada masa kebudayaan megalitikum, sehingga sesuai untuk dijadikan tempat untuk pembuatan video vlog. Kemudian, tahap selanjutnya itu membuat jadwal pelaksanaan pembuatan proyek, di mana peserta didik mulai membuat jadwal kapan waktu dan di mana tempat pelaksanaan proyek tersebut, yang kemudian akan diserahkan kepada guru bersangkutan, di mana guru akan mengawasi jalannya proses pembuatan video vlog itu. Kemudian setelah itu mulai ke tahap penyusunan draft video vlog, di mana peserta didik mulai menyusun draft video yang akan mereka buat. Selanjutnya yaitu ke tahap mengukur, menilai, dan memperbaiki proyek, di mana setelah draft video selesai mereka buat, mereka mulai memberikannya kepada guru, sehingga guru bisa menilai berupa mengkritik saran dan masukannya, sehingga ketika terjadi kesalahan atau materi yang disampaikan kurang tepat, peserta didik bisa memperbaikinya sebelum masuk ke tahap finalisasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu finalisasi dan presentasi, di mana finalisasi ini peserta didik menyerahkan video vlog yang sudah sempurna kepada guru, kemudian guru akan menayangkannya. Setelah selesai, peserta didik setiap kelompoknya mempresentasikan atau menjelaskan garis besar dan kesimpulan yang sudah ditayangkan dari video tersebut. Kemudian tahap yang terakhir itu pasca proyek, di mana setelah semua kelompok presentasi dan semua video sudah ditayangkan, guru menilai hasil proyek yang dikerjakan oleh peserta didik dan apakah model pembelajaran PJBL berbasis video vlog ini bisa memberikan makna kepada peserta didik. Sehingga model pembelajaran Project Based Learning berbasis video vlog ini diharapkan bisa memberikan makna bagi peserta didik. Mulai itu dari tahap awal pengerjaan hingga akhir, dan peserta didik bisa ikut berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran sejarah ini terdapat hubungan timbal balik dan interaksi antara guru dan peserta didik, sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Dan guru pun ketika memilih suatu metode maupun model pembelajaran yang diterapkan harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah dan kemampuan peserta didik, sehingga model pembelajaran yang diterapkan tidak akan memberatkan peserta didiknya. Dan ketika
seorang guru menerapkan model pembelajaran, seorang guru tidak boleh lepas tangan begitu saja. Tetapi seorang guru harus bisa mengawasi jalannya proses pembelajaran, sehingga model pembelajaran yang diterapkan ini bisa dinilai apakah efektif kepada peserta didik dan apakah bisa memberikan makna kepada peserta didik. Kemudian, ke tahap kesimpulan, di mana kesimpulan ini bahwa model pembelajaran project based learning berbasis video blog ini akan sesuai diterapkan di era saat ini, di mana dengan perkembangan zaman dan berkembangnya teknologi alat komunikasi yang berkembang pesat, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah. Apalagi dengan model pembelajaran project based learning berbasis video blog ini akan melatih kemampuan dan keterampilan peserta didik untuk belajar mandiri dalam menyusun dan menemukan materi pembelajaran, kemudian inovatif dan kreatif dalam membuat video vlog, dalam pembuatan video vlog. Di mana dalam pembuatan video vlog ini peserta didik akan dilatih bercerita, beropini, dan mengemukakan pendapatnya. Nah, sebab tujuan dari model pembelajaran project based learning ini adalah menghasilkan suatu produk nyata, yaitu berupa video vlog. Di mana dari proses pembuatannya dari awal hingga akhir, peserta didik mau tidak mau harus ikut berpartisipasi aktif di dalam proses pembuatannya. Sehingga hasil belajar peserta didik ini menjadi lebih bermakna. Sebab peserta didik ikut berpartisipasi aktif dan ia pun bisa memahami materi pembelajaran yang dipelajarinya. Sehingga di dalam proses pembelajaran sejarah ini terdapat hubungan timbal balik dan interaksi antara guru dan peserta didik. Sehingga di dalam proses pembelajaran, ketika guru memberikan stimulus, peserta didik pun bisa memberikan responnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.